Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat program Python bukan dengan menggunakan Jupyter Notebook, tapi kita menggunakan cloud computing. Jadi kita akan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh Google, yaitu Colab atau Collaborative Lab. Ini sebenarnya adalah Jupyter Notebook juga, tapi Jupyter Notebook yang disediakan oleh Google. Nah, dengan ini maka saya akan tunjukkan bagaimana kita memanfaatkan GPU untuk membuat kemampuan komputasi kita jauh lebih baik. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat program dengan menggunakan Python, dengan Keras dan TensorFlow, dan kita menggunakan Jupyter Notebook untuk kita mengklasifikasi hand gesture, jadi sign language classification. Jadi A sampai dengan Y, tapi waktu itu kita cuma mengklasifikasikan 3 huruf saja. Jadi U, V, dan W. Ini program yang sudah kita kerjakan yang video sebelumnya. Kalau Anda belum jelas tentang video sebelumnya, sebaiknya Anda buka video sebelumnya untuk melihat apa yang saya sudah lakukan di situ. Jadi secara garis besar ini untuk mengimport library-nya. Kemudian saya load data gambar-gambar yang saya sudah simpan di direktori ini. Jadi saya punya direktori data, ada yang train dan test. Data train itu ada 3 direktori, huruf U, V, dan W. Huruf U ini ada 50 gambar. Huruf V juga ada 50 gambar, kemudian huruf W juga sama, 50 gambar. Ini saya pakai untuk training. Kemudian direktorinya test, ini juga U, V, W, masing-masing isinya 10 gambar untuk testing setelah kita selesai training, membuat model kita, membuat neural network kita sudah belajar dengan baik. Jadi ini yang sudah kita lakukan. Dia akan baca dari training, data train. Anda sudah tahu ini prosedurnya untuk baca. Kemudian di flatten. Kemudian ini cuma kita lihat salah satu gambar ke 120 ini W ya. Kemudian kita training dengan menggunakan layer-layer yang ada sampai kita sudah dapat akurasinya cukup bagus. Jadi akurasinya sudah 100%. Kemudian kita coba dengan data test. Hasilnya akurasinya di sini saya coba lagi ini 76%. Nah, kenapa waktu training akurasinya sudah bagus 100%, tapi waktu tes akurasinya 76%. Mungkin Anda berpikir ini kebanyakan node, overfitting. Tapi kalau kita kurangi node di sini, kurangi node-node-nya, yang terjadi bukan hasil tes yang akan naik, hasil tes mungkin akan sekitar di 70-an% aja, tapi training kita yang akan menurun akurasinya. Jadi intinya sebenarnya permasalahan di sini adalah kita kurang untuk data input untuk training. Kita hanya pakai 50 huruf U, 50 huruf V, dan 50 huruf W. Maka kita harus tambah lebih banyak lagi. Seharusnya sebenarnya seperti Anda tahu dalam video sebelumnya, database yang ada itu memberikan 3000 foto untuk setiap huruf. Jadi harusnya kita pakai 3000 huruf U, 3000 huruf V, dan 3000 huruf W. Nah, apa yang terjadi kalau kita pakai sampai 3000? Maka proses kita ini akan sangat lambat. Kenapa? Karena dia perlu memori yang sangat besar, dan juga nanti kalau kita tambah layer kita jadi banyak, ini cuma ada 4 layer. Kalau layer kita bisa sampai 10, 20, bahkan sampai 100 layer, maka prosesnya akan sangat lambat. Kita perlu komputer dengan memori yang besar, kita perlu juga komputer dengan CPU yang besar. Nah, untuk itu, maka kita akan mengalami kesulitan dengan komputer kita. Maka, kebanyakan aplikasi dari neural network, deep learning, dan artificial intelligence yang makin kompleks, bukan cuma memakai CPU, tapi memanfaatkan graphic processing unit. Jadi, sesungguhnya itu microprocessor, prosesor untuk grafik. Tapi proses untuk grafik itu karena kemampuan dia untuk melakukan parallel processing yang sangat bagus, maka dimanfaatkan untuk kita mengerjakan artificial intelligence atau deep learning, atau ya neural network atau deep learning. Jadi sekali lagi, deep learning adalah seperti neural network tapi dengan layer yang banyak-banyak, sehingga saya seringkali ngomong bolak-balik. Nah, ini ada beberapa GPU yang saya biasa pakai. Saya pakai yang ini Nano yang masih kecil. Ada lagi yang Sapphire, Nvidia juga, Jetson Sapphire. Tapi untuk kapasitas yang lebih besar, ini ada cukup banyak GPU yang bisa dipakai. Dan ini kalau dikumpul di dalam satu box besar, maka Anda akan bisa lihat kita bisa punya banyak GPU, dan ini jadi box yang besar sehingga powerful. Kalkulasi kita akan sangat powerful sehingga kita bisa melakukan training dari bahkan jutaan input. Nah, untuk itu kita harus punya ini. Nah, sesungguhnya saya bisa saja menunjukkan bagaimana cara menginstall ini dan memakai ini. Cuma cara install dan cara pakainya tidak mudah. Dan sekalipun saya menunjukkan kepada Anda, rasanya tidak ada gunanya. Karena belum tentu Anda juga punya. Sehingga kita coba menyelesaikan masalah ini menggunakan GPU yang lain.
Nah, kita bersyukur ya karena Google menyediakan kesempatan bagi kita untuk memakai GPU secara cloud. Jadi kita programming dengan cloud. Nah, selama ini kita programming menggunakan ini ya, Jupyter Notebook di komputer kita. Sekarang Google juga menyediakan namanya Colab. Jadi saya ini Colab. Ya, colabresearchgoogle.com. Anda enter di sini. Maka ini sebenarnya Jupyter Notebook juga. Katakanlah misalnya saya new notebook ya. Maka ini juga Jupyter Notebook. Sama saja dengan Jupyter Notebook, cuma ini jalannya di Google. Jalannya secara cloud. Jadi semua programming kita sama dengan Jupyter Notebook yang ini. Cuma ini di komputer kita, sedangkan ini di cloud. Jadi saya sudah buat contoh yang tadi. Jadi ini program yang kita buat di Jupyter Notebook di komputer kita. Nah ini di Colab. Anda lihat semuanya sama. Jadi bagian yang ini adalah sama dengan bagian yang ini. Untuk import semua library, saya sudah kopikan ke sini. Kemudian ini fungsi load gambar. Saya sudah bawakan ke sini juga, fungsi load gambar. Kemudian ini fungsi load dataset juga sudah ada di sini. Fungsi load dataset persis sama. Nah, di sini juga ini mulai masuk ke main programnya untuk load datasetnya. Nah, ada sedikit perbedaan di sini. Waktu kita load dataset, saya ambil dari direktori data train. Kenapa saya ambil dari situ? Karena ada di sini. Program saya ada di sini. Program saya ada di sini. Saya ke direktori data dan train. Atau data dan test. Sehingga di sini saya tulis data dan train. Data dan test nanti di bawah sini. Saya baca dari data test. Nah, ini kalau kita pakai Jupyter Notebook di komputer kita. Kalau kita program dengan Colab, jadi Jupyter Notebook tapi di cloud, di Google, maka data kita harus letakkan di Google Drive kita. Tidak bisa di drive komputer kita. Sehingga saya sudah letakkan datanya, saya sudah copy ke sini. Jadi kalau saya buka My Drive, nanti saya ada direktori Colab Notebooks. Kalau saya buka Colab Notebooks, nah di sini saya sudah kopikan file yang tadi, data ini. Yang dari sini, data. Saya sudah copy ke sini. Jadi sama strukturnya, data, ada test, ada train. Train di dalamnya juga ada UVW, kemudian ada juga 50 di masing-masing. Jadi 50U, 50V, 50W, demikian juga test. Saya punya 10U, 10W, 10V. Nah, itu saya sudah copy ke sini. Jadi, direktori saya adalah My Drive, Colab Notebook, Data. Sehingga sini saya tulis bacanya dari My Drive, Colab Notebook, Data. Dan saya baca yang pertama training, karena ini untuk proses training. Nah, saya harus memastikan bahwa program saya di Colab ini terhubung ke Google Drive saya. Karena bisa jadi saya punya beberapa Google Drive. Untuk itu saya terhubungkan dengan drive yang saya beri definisi nama ini. Content _G Drive. Nah, saya harus memberitahu kepada Colab ini bahwa konten G Drive itu adalah di sini, punya saya. Caranya bagaimana? Kita pakai perintah yang ini. From google.colab, import drive, drive mount, saya mount dengan nama ini. Saya beri nama ini, content _G Drive. Jadi kalau saya jalankan, nah, maka dia akan bilang bahwa pergilah ke sini. Pergi ke sini untuk mengambil code-nya supaya kita bisa connect. Saya klik ke sini. Oke, dia tanya pakai drive yang mana, saya pakai drive yang ini. Minta kita allow untuk connect. Oke, maka ini code yang saya harus copy. Dan saya harus kembali ke sini, saya paste di sini. Sesudah saya paste, saya jalankan lagi. Ini, setiap kali saya jalankan program di Jupyter Notebook, saya pakai tekan Shift Enter. Jadi kalau running itu Shift Enter. Jadi saya tekan Shift Enter. Maka Anda lihat dia sedang berproses. Nah, sudah mounted. Kalau sudah mounted berarti konten G Drive ini sudah terhubung ke sini. Oke, kalau sudah mounted. Nah, sekarang ini, perintah ini adalah saya untuk memakai GPU yang ada di Google. Google menyediakan GPU ini secara gratis, kita bisa pakai, tapi tentunya kapasitasnya terbatas. Kalau kita mau pakai GPU yang lebih besar, Google memakai Tesla di sini ya. Kalau kita mau pakai yang lebih besar, ada biaya yang harus kita bayarkan. Nah, ini saya jalankan, Shift Enter. Oke, sudah found GPU, GPU-nya sudah aktif. Jadi kita sekarang kalkulasi bukan pakai CPU di komputer saya, tapi pakai GPU yang ada di Google.
Oh ya, ada yang terlupa tadi ya. Sebelum saya menjalankan sel untuk mengkoneksi dengan GPU yang ada di cloud Google, saya harus memastikan bahwa collab saya sudah disetting untuk menggunakan GPU. Jadi saya pergi ke sini, edit, kemudian notebook setting, kemudian saya pilih di sini GPU. Karena saya tadi sudah pilih GPU, jadi saya terlewatkan. Tapi bagi Anda yang baru pertama kali pakai, sebelumnya pasti Anda akan di none. Maka Anda pilih GPU, kemudian klik di save. Baru Anda jalankan sel yang ini. Oke, ini seperti biasa saya jalankan Shift Enter. Kemudian ini juga saya jalankan Shift Enter, Shift Enter. Oke, sekarang saya mulai baca gambar-gambar itu dan saya formulasi menjadi train X dan train Y. Proses ini agak sedikit lama karena dia akan baca satu persatu gambar yang ada di Google Drive. Tentunya Anda membutuhkan jalur internet yang cukup baik karena cloud computing berarti seluruh komputasi berlangsung di Google. Sehingga kita perlu mempunyai jalur internet yang baik. Kalau jalur internet kita tidak terlalu baik, sebaiknya kita pakai saja Jupyter Notebook yang ada di komputer kita. Jangan pakai Colab. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ke sini, ini cuma untuk melihat shape-nya, tidak terlalu perlu jalankan. Ini saya mau lihat contoh gambarnya. Jadi misalnya saya contoh gambar yang kelima atau gambar yang pertama. Oke, Anda lihat ini seharusnya gambar V ini ya. Kalau waktu kita jalankan di Jupyter Notebook, dia urutannya pertama itu U, V, W. Tapi di sini urutannya jadi terbalik. V, kemudian di atasnya 50, misalnya 51. Itu baru U. Jadi V, U, kemudian katakanlah 101. V, U, W. Jadi urutannya sedikit terbalik. Itu karena urutan direktori ini juga oleh Google diurut VUW, seperti itu. Tidak apa-apa, selama dia konsisten antara gambar dengan labelnya tetap sama. Oke, setelah kita dapat seperti itu, ini semua sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi saya tinggal jalankan saja. Kemudian modelnya saya definisikan. Sudah, ini saya jalankan lagi. Oke, sekarang kita akan jalankan 100.000 epoch. Oh ya, ini verbose ini, kita mau tampilan ini ada atau tidak. Kalau saya buat verbose sama dengan 0, berarti ini tidak tampak. Kalau verbose sama dengan 1, tampak seperti ini. Kalau verbose sama dengan 2, garis-garis ini yang tidak ada. Jadi ada per batch size tidak ada. Nanti belakangan saja. Biasa defaultnya verbose sama dengan 1. Jadi kita buat saja seperti ini. Atau kita tidak tulis sama sekali pun, verbose akan sama dengan 1. Saya jalankan. Nah, ini kita jalankan, tapi bukan di komputer kita. Kita jalankan ini di GPU yang ada di Google. Anda lihat akurasinya sudah sangat bagus, walaupun masih berapa, 500-an epoch ya. Karena kita terlanjur set sampai 1000, maka kita tunggu sampai 1000. Anda lihat prosesnya sebenarnya jauh lebih cepat dari yang tadi kita pakai Jupyter Notebook. Ya, ini sudah 1000. Sudah bagus akurasinya. Ini saya baca untuk tes. Sudah. Kemudian saya coba predict. Saya coba lihat hasil prediksi dari tes. Oke, ingat urutannya U, bukan UVW, tapi VUW. W ini hampir semua salah ya. Anda lihat akurasinya mungkin masih rendah. Ya, 73% saja, masih banyak salah. Sekali lagi kita perlu training yang banyak. Tapi dengan video ini saya tunjukkan bagaimana caranya kita memprogram bukan di Jupyter Notebook yang ada di komputer kita, tapi kita program secara cloud menggunakan Colab dari Google. Nah, dengan kita menggunakan Colab dari Google, kita bisa menggunakan GPU yang ada di Google. GPU ini membuat nanti proses kita akan lebih cepat. Kita tidak perlu membeli GPU seperti ini, tapi kita pakai saja dari Google. Kemudian saya menunjukkan bagaimana caranya kita menghubungkan program kita dengan Google Drive kita supaya data-data yang ada di Google Drive bisa dibaca. Oke, sampai di sini kita sudah siap memakai GPU. Selanjutnya nanti dalam video-video selanjutnya, saya akan memprogram dengan menggunakan Colab. Ingat, sekalipun saya menggunakan Colab, Anda tetap bisa menggunakan Jupyter Notebook. Tapi kalau Anda pakai Jupyter Notebook dan Anda tidak pasang GPU, maka Anda cuma pakai CPU yang ada di komputer Anda saja.